Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kembali lagi bersama kami di channel Mawad dan Nasir. Kali ini kita akan melanjutkan sesi yang sebelumnya ya, dari buku ini, buku Ruqyah Jin dan Sihir serta terapinya oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang menulisnya ya. Nah, pembahasan kali ini kita akan bahas apakah jin yang mukmin itu akan masuk surga. Nah, dalam kitab ini dijelaskan bahwa para ulama baik dari kalangan salaf maupun khalaf mereka bersepakat bahwa jin kafir pasti masuk neraka. Ya. Kafir pasti masuk neraka, mau dia manusia maupun jin ya. Tapi mereka berbeda pendapat mengenai jin mukmin. Nah, apakah mereka akan masuk surga seperti halnya manusia yang masuk surga? Nah, manusia yang beriman ya tentunya. Nah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, ada 4 pendapat mengenai hal ini. Yang pertama, jin muslim akan masuk surga. Ini katanya pendapat mayoritas ulama. Pendapat kedua, mereka punya tempat tinggal nanti insya Allah yang mukmin di dalam surga. Dan ini pendapat dari Imam Malik dan segolongan ulama yang lain. Jadi mereka katanya punya tempat tinggal. Nah, kemudian yang ketiga, mereka ini katanya Ashabul A'raf. Nah, golongan yang berada di antara pagar yang terletak di antara surga dan neraka. Entah ini pendapat gimana ya. Kemudian yang ketiga, keempat maksudnya, pendapatnya ya ini tidak memberikan jawaban atau membahas tentang di manakah nanti tempat jin mukmin di akhir kelak. Nah, ini di nukil dalam Fathul Bari jilid yang ke-6 halaman 346 ya. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, pada hakikatnya jin mukmin sama persis dengan manusia yang beriman. Nah, mereka akan masuk surga. Ini dan ini adalah menurut mazhab jumhur ulama salaf ya. Sebagian dari mereka mengambil dalil dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Rahman ayat yang ke-74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka itu bidadari yang ada di surga itu tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin. Nah, jadi maksudnya ini kan keadaan nanti di akhirat. Jadi bidadari itu kan di surga gitu. Nah, dari ayat ini menjelaskan bahwa jelas bahwa nanti insya Allah bila ada manusia yang beriman yang soleh insya Allah kembali kepada Allah maupun jin, maka mereka akan ditempatkan di surga yang disediakan bidadari ya. Tetapi pengambilan dalil dari ayat ini katanya masih perlu dipertimbangkan lagi. Nah, dalil yang lebih tepat adalah dalam Quran surah Ar-Rahman juga, tapi ayat yang sebelumnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waliman khafa maqama rabbih jannatani fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabb-nya ada 2 surga katanya. Nah, maka nikmat Rabb kamu manakah yang kamu dustakan? Nah, jadi maksud di sini 2 surga ini adalah satu untuk manusia, satu untuk jin. Jadi kurang lebih berarti di akhirat kelak akan ada surga untuk jin, akan ada surga untuk manusia. Dan kemungkinan itu akan dipisahkan begitu, kurang lebih ya. Nah, sehingga dari sini katanya ada ahli tafsir yang berpendapat surga dunia dan surga akhirat. Nah, tapi Allah memberikan karunia berupa surga kepada mereka yang berbuat kebaikan dari kalangan jin dan manusia. Intinya begitu ya. Nah, ucapan syukur bangsa jin atas turunnya karunia Allah ini telah mendalam dibandingkan bangsa manusia.
Nah, ketika diberikan diturunkan ayat ini dan diberitahukan kepada mereka, maka mereka mengatakan, tidak ada sedikit pun dari berbagai karuniamu yang kami dustakan, wahai Rabb kami. Hanya untukmu lah segala puji. Oleh karena itu, Allah tidak akan menganugerahkan kepada mereka kenikmatan yang tidak bisa mereka raih. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, jadi ketika dibacakan surah Ar-Rahman ini, ya, kemudian sampai di ayat ini misalnya, dan Rasulullah membacakan kepada para sahabat hanya diam begitu. Dan kalau tidak salah itu Rasulullah sempat menegur, kalian ini kalah dalam hal memuji kepada Allah, bahwa kalian hanya diam saja. Ini jin setelah mendengarkan ini mereka berkata seperti tadi, mereka bilang, tidak ada sedikit pun dari berbagai karuniamu yang kami dustakan, wahai Rabb. Kan ditanya, iya ya Rabb kalian. Nah, hanya untukmu lah segala puji. Masya Allah. Oleh karena itu, Allah tidak akan menganugerahkan kepada mereka kenikmatan yang tidak bisa mereka raih. Nah, jadi bayangkan, Masya Allah, itu jin ketika diberitahukan, didakwahkan hal seperti itu, mereka sangat cepat dalam membalas, menjawab, dan mereka itu Insya Allah cerdas sekali ya. Nah, penulis berkata bahwa hal ini mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah pernah membaca surah Ar-Rahman hingga khatam. Lalu beliau bersabda, mengapa kalian hanya diam? Nah, ini kan yang saya sebut tadi ya. Nah, sesungguhnya jawaban dari kalangan jin lebih baik daripada kalian. Setiap kali aku membacakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, mereka selalu mengatakan, tidak ada sedikit pun dari berbagai karuniamu yang kami dustakan, wahai Rabb. Hanya untuk mulai segala puji. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, di akhirat kelak, jin yang kafir akan disiksa. Dan ini sudah menjadi kesepakatan kalangan ulama. Sedangkan jin yang beriman akan masuk surga. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama juga. Nah, dia berkata, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa mereka berada di Rabdul Jannah, yakni suatu tempat di surga yang tidak bisa dilihat oleh bangsa manusia. Nah, namun penghuninya tidak bisa mereka lihat. Pendapat ini juga dinukil dari Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad. Nah, Muhammad maksudnya ini adalah dua ulama terkemuka yang Abu Yusuf dan Muhammad ini merupakan dua murid terkemukanya Imam Abu Hanifah. Ada juga yang mengatakan bahwa ganjaran yang diperoleh dari kalangan jin adalah keselamatan dari api neraka. Nah, pendapat ini dinukil dari Imam Abu Hanifah. Ini dalam Majmu'ul Fatawa cetakan Saudi Arabia jilid ke-19 halaman 38-nya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi demikian untuk sesi kali ini. Ini apakah jin akan masuk surga? Nah, maka itu sudah selesai pembahasannya. Insyaallah kita ketemu lagi di video berikutnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.